Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, yang kami hormati Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang terhormat tim penilai internal baik pusat maupun daerah dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani Kejaksaan Negeri Sinarapang tahun 2022 akan menyampaikan pemaparan yang didahului dengan penyampaian yel-yel. Kejar sidrap, terus berbenah. Kejar sidrap, terus berubah. Kejar sidrap, siap WDK, WBN. Sebagai Satker yang kembali menguatkan komitmen untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, Kejaksaan Negeri Sinarapang akan melakukan penerapan budaya anti korupsi, meningkatkan pelayanan yang prima, meningkatkan akuntabilitas kinerja, melaksanakan 6 area perubahan yang komprehensif dan inovatif. Area 1, manajemen perubahan. Pada area ini diharapkan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Sinarapang dapat lebih meningkat, yang diawali dengan persiapan apel pencanangan. Selanjutnya dilakukan apel pencanangan pembangunan zona integritas yang dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama pembangunan CRI WBK WBBM. Telah diterbitkan SK pembentukan panitia pembangunan CRI per 8 April tahun 2022. Selain itu telah ditunjuk agen perubahan. Selanjutnya dilakukan penandatanganan fakta integritas dan perjanjian kinerja para kepala seksi dan Kasubagbin. Telah memasang spanduk pembangunan zona integritas. Selain itu, pada area ini juga diharapkan risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. Telah dilakukan apel kerja, melaksanakan siraman rohani secara berkala dan family gathering. Area kedua, penataan tata laksana. Pada area ini telah dilakukan penggunaan teknologi informasi dalam bisnis proses berupa e-dosir, penggunaan buku tamu digital, dan persuratan digital, penggunaan aplikasi CMS pada bidang PIDUM, Itsus, dan Datun, meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan. Pada area ini juga telah dilakukan atau dilengkapi dengan SOP atau bisnis proses bidang Intel, PIDUM, Itsus, Datun, dan seksi PB3R. Telah dibuat banner dan quotes yang diletakkan di beberapa titik strategis di area kantor. Penataan keterbukaan informasi publik dengan menunjuk pejabat pengelola informasi publik. Selain itu, dalam upaya peningkatan informasi publik, telah menggunakan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi berupa website, Instagram, YouTube, Facebook, dan Twitter. Area ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang meliputi perencanaan kebutuhan pegawai. Pada tahapan ini telah dilakukan asesmen CPNS dan membuat peta jabatan, melakukan asesmen mutasi internal terhadap pegawai sesuai dengan kompetensinya. Pada area ini juga dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi antara lain mengikutkan pegawai untuk mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh Badan Diklat Kejaksaan RI maupun pihak eksternal, mengaktifkan ekspos perkara baik perkara PIDUM, Itsus, Datun, dan persoalan-persoalan terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas intelijen, melaksanakan monitoring atas pelaksanaan tugas pegawai. Pada area ini juga telah dilakukan penetapan kinerja individu dengan menetapkan pegawai yang berkinerja terbaik. Selain itu, juga dilakukan penegakan aturan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai berupa absensi mobile, absensi dengan fingerprint,
dan daftar pelaksanaan piket pegawai. Pada area ini juga dilakukan pembaikan sistem informasi kepegawaian berupa pengisian dosil secara elektronik. Area keempat, penguatan akuntabilitas. Pada area ini diharapkan keterlibatan pimpinan dapat lebih meningkat. Hal ini didukung dengan pembuatan rencana aksi, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, membuat laporan strategi pimpinan. Selanjutnya pengelolaan akuntabilitas kinerja antara lain berupa menyusun rencana kerja, membuat laporan pengembangan pegawai per triwulan, menetapkan pejabat pembuat komitmen. Area kelima, penguatan pengawasan. Upaya penguatan pengawasan dilaksanakan dengan melakukan pengendalian gratifikasi. Untuk itu telah dibuat unit pengendali gratifikasi dengan menunjuk pejabat terkait. Dalam upaya penguatan pengawasan juga telah menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah. Antara lain dilakukan dengan membuat surat izin meninggalkan kantor dan membuat peta risiko. Juga melibatkan masyarakat dalam pengawasan, yaitu membuat website untuk mengadu masyarakat dan menyiapkan kotak laporan pengaduan. Selain itu, dalam penguatan pengawasan juga telah membentuk whistleblowing system dengan menetapkan unit perlindungan pelapor. Dalam upaya meningkatkan pengawasan juga meningkatkan kesadaran pegawai untuk mengisi LHKPN dan LHKASN. Area keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, kami telah menetapkan standar pelayanan berupa membuat SOP pelayanan tamu, membuat maklumat pelayanan, menunjuk duta pelayanan, meningkatkan sinergitas terhadap sesama APH, melaksanakan program Jaksa Menyapa, melakukan perawatan dan pengembalian barang bukti. Selain itu juga melengkapi fasilitas di kantor berupa tempat ibadah, kantin, dan ruang diversi. Dalam mendukung kinerja di masa pandemi juga telah dibuat ruang sidang online, loket pelayanan tilang, dan juga menyiapkan toilet untuk tamu. Selain itu, untuk memberikan pelayanan yang baik kepada instansi, telah dilakukan pendampingan hukum, bantuan hukum, dan pelayanan hukum yang dilakukan melalui MOU bidang datun. Selain itu, telah diterbitkan SK larangan bagi petugas PTSP serta SK penunjukan petugas PTSP. Budaya pelayanan prima itu dalam pembuatan SOP penerimaan surat dan SOP penerimaan tamu. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik juga dilakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan melalui survei secara online. Demikian paparan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah, Bito?